Menguak sejarah perkembangan beras di dunia. Dilansir dari Quater, diperkirakan beras pertama kali ditanam di Thailand pada 4000 tahun sebelum Masehi. Dari sana beras mulai menyebar ke wilayah China Selatan dan India. Beras tertua di India ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi di wilayah Harappa dan sawah tertua di China diduga berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Pada tahun 300 sebelum Masehi, nasi mulai dikenal di wilayah Asia Barat dan Yunani melalui invasi Alexander. Di masa kerajaan Romawi, padi mulai menyebar di wilayah sekitar Laut Mediterania seperti Eropa Selatan dan Afrika Utara. Hanya saja pada waktu itu beras tidak ditanam di sawah yang seperti dikenal saat ini. Sistem sawah yang dikenal saat ini pertama kali dikembangkan di China. Cara ini membuat air menjadi awet untuk waktu yang lebih lama dan menghilangkan tumbuhan-tumbuhan gulma. Tidak diketahui tahun yang pasti mulai digunakannya cara ini. Tetapi cara ini mampu menyebar ke seluruh dunia dan banyak digunakan saat ini. Pada abad pertengahan, cara menanam dengan menggunakan banyak air ini diduga sebagai penyebab utama berkembangnya malaria di seluruh Eropa. Ketika pada tahun 1700 banyak orang Eropa yang pindah ke Amerika Utara dan menggunakan cara bertanam seperti ini, malaria juga menyebar di wilayah tersebut. Sejak kejadian itulah orang di Eropa dan Amerika Utara mulai meninggalkan beras dan mencari sumber karbohidrat lain seperti roti dan jagung. Sebaliknya di wilayah Asia terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, beras masih menjadi makanan pokok dan sumber karbohidrat utama hingga saat ini. Asal mula nasi bisa jadi makanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Perlu diketahui sebelumnya bahwa orang pertama yang mengkonsumsi nasi adalah bangsa China. Dalam catatan sejarah, penyebaran beras Asia pertama kali terjadi dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Cina ke daerah lain atau negara, meskipun tanggal yang tepat mungkin kurang. Di arah utara, ras Sinica diperkenalkan dari Cina ke semenanjung Korea sebelum 1030 sebelum Masehi, Chen 1989. Budidaya padi di Jepang mulai pada periode Jomon akhir sekitar 1000 sebelum Masehi, Akazawa 1983, sedangkan perkiraan sebelumnya ditempatkan pengenalan beras ke Jepang dari Cina pada abad ketiga sebelum Masehi Ando 1951, Morinaga 1968. Beberapa rute bisa saja terlibat. Satu dari cekungan yang serendah ke Pulau Kyushu, kedua dari utara Cina ke Pulau Honshu, dan tiga melalui Korea ke utara Kyushu. Sien Indica mungkin telah tiba dari Cina, dan ras Javanica perjalanan dari Asia Tenggara Isao 1976, Lu dan Chang 1980. Daerah yang terdiri Uni Soviet diperoleh benih padi dari China, Korea, Jepang, dan Persia, dan beras tumbuh sekitar awal Laut Kaspia di awal 1770-an Lu dan Chang 1980 sebelum Masehi. Ada fakta unik lainnya juga bahwa dulu nasi dijadikan sebagai mata uang Jepang. Hal ini dikarenakan nasi memiliki nilai yang sangat penting bagi warganya. Bahkan, beras pernah dijadikan ukuran seseorang untuk naik pangkat di kalangan samurai. Satuannya disebut koku atau jumlah nasi yang cukup untuk satu orang dalam waktu 1 tahun. Ada dua perusahaan besar di Jepang memakai nama yang berhubungan dengan nasi, yaitu Honda yang berarti Main Rice Field, ladang nasi utama, dan Toyota berarti Bountiful Rice Field, ladang nasi yang melimpah. Lalu, bagaimana kemudian nasi bisa menjadi makanan pokok bangsa Indonesia? Dalam catatan sejarah, nasi tersebar di Indonesia karena penyebaran nasi yang dilakukan ras Indica. Dijelaskan di sana bahwa ras Indica menyebarkan nasi ke selatan Sri Lanka tahun 543 sebelum Masehi. Kepulauan Melayu tidak diketahui tanggalnya. Pulau-pulau Indonesia antara tahun 2000 dan 1400 sebelum Masehi, dan tengah dan pesisir Cina Selatan Sungai Yangtze. Selain itu, kisah nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia bisa ditemukan dari kisah rakyat yang sempat berkembang dulu bahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah cerita Dewi Sri yang dianggap sebagai dewa kesuburan, Dewi Pertanian, Dewi Padi, dan Dewi Sawah. Di tanah Jawa terkenal dengan nama Dewi Sri sedangkan di Sunda Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Dewi Sri dipercaya sebagai penguasa dunia bawah tanah dan bulan. Dia dapat mengendalikan bahan makanan di bumi terutama padi,
mengatur kekayaan, kehidupan dan kemakmuran. Seperti panen padi yang melimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Bukti bahwa padi sudah dibudidayakan di Indonesia terpahat dalam relief Candi Borobudur di Magelang. Terlihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang handal. Fadli menambahkan bahwa budidaya padi juga tertulis dalam naskah kuno Nusantara. Dalam naskah-naskah kuno salah satunya Negara Kertagama ditulis pada masa kekuasaan Majapahit bahwa padi yang dibudidayakan secara luas, ujar Fadli. Makanan pokok masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun, ahli sejarah menuturkan bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Fadli berpendapat bahwa jenis beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa orang China dan India. Sementara beras yang dimakan nenek moyang datang dari Afrika. Menurut para ahli pangan bisa dilihat dari segi teknik pembudidayaan, pemupukannya dan jenis padinya pun sudah berbeda, jelas Fadli. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oryza glaberrima, ini warnanya hitam pekat tapi beras yang kita konsumsi sekarang ini adalah Oryza sativa dan berwarna putih. Jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like dan share, sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya.